8 bulan berjalan, Prabowo kini resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Janji kampanye yang megah, pidato-pidato heroik di dalam dan luar negeri, dan segudang rencana ambisius telah diumumkan. Tapi, benarkah semua itu nyata dirasakan oleh rakyat? Di balik retorika ada keraguan, di balik program ada tanda tanya. Apakah Prabowo sedang benar-benar memimpin atau hanya mewarisi sistem lama tanpa nyali untuk berubah? Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, tempat kita membedah kenyataan politik dengan nalar, nurani, dan keberanian. 8 bulan pemerintahan Presiden Prabowo berlangsung. Telah banyak pidato yang disampaikan ke publik di dalam dan luar negeri. Pidato-pidato tersebut berkaitan dengan komitmennya untuk mewujudkan asta-cita di saat kampanye Pilpres. Dalam semua pidato, bila kita analisis lebih dalam, berkaitan dengan 3 hal pokok, yaitu pelaksanaan pemerintahan berkelanjutan, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penegasan politik luar negeri bebas aktif. 3 hal pokok pidato-pidato tersebut sejauh ini belum terlihat kebaruan-kebaruan secara esensial. Masih sebatas kulit-kulit luar saja. Belum terlihat adanya dampak secara struktural dan menyeluruh. Tentang pelaksanaan pemerintahan yang berkelanjutan, masih terlihat jelas tentang kegamangan antara meneruskan atau melakukan pembaruan. Kabinet yang sekarang tampak nyata masih berlanjut dari kabinet sebelumnya. Perundang-undangan yang lahir dari rejim sebelumnya juga masih belum berubah. APBN juga kelanjutan dari sebelumnya. Artinya, secara esensial, kabinet, perundang-undangan, APBN masih dari sumber rejim sebelumnya. Kabinet yang diperbesar jumlahnya, perundangan yang direvisi, penguatan terhadap perundangan yang ada, terhadap APBN pun hanya efisiensi yang dilakukan untuk kepentingan program yang lain. Dalam kaitan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, tidak ada yang esensial menuju positif dan peningkatan. Pemerintahan Prabowo meningkatkan pajak, justru penerimaan pajak menurun. Menaikkan gaji PNS dan hakim di saat yang sama gelombang PHK dan pengangguran makin kuat. Menurunkan biaya ekspor impor, justru yang terjadi jumlah barang ekspor impor menurun. Akibatnya, tekanan terhadap APBN sudah melampaui sebagaimana seharusnya. Perekonomian bukan meningkat, rakyat tidak sejahtera. Tetapi sebaliknya, ekonomi menurun, rakyat menderita, sama sekali tidak sejahtera. Prabowo memerintahkan membuka kasus-kasus korupsi, tapi hasilnya belum masuk ke kas negara. Prabowo mencanangkan pembangunan rumah sebanyak 3 juta, tapi uangnya tidak tersedia, lokasinya pun belum ada. Prabowo membentuk Danantara, tapi uang untuk investasi belum tersedia, investor juga belum masuk. Prabowo menggagas sekolah untuk orang miskin di setiap kabupaten kota. Fasilitas dan gedung, dana belum tersedia. Prabowo menegaskan akan mendirikan koperasi merah putih sekitar 80.000 dengan modal 5 miliar per koperasi. Anggaran dana belum tersedia.
makan bergizi gratis dengan target untuk 148 juta warga. Ternyata sudah 8 bulan baru tercapai 18 juta. Konon anggaran biaya untuk makan bergizi gratis ini pun masih terseok-seok penyediaannya. Prabowo mencanangkan tembok laut pantai utara Pulau Jawa sepanjang 500 km dengan biaya 80 miliar US dollar. Anggaran biaya belum tersedia. Semua upaya Prabowo tidak tampak meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Untuk politik luar negeri, selain Indonesia tergabung dalam PBB, KTT G20, OKI, ASEAN, Prabowo membawa Indonesia masuk dalam BRICS. Tapi posisi Indonesia dalam politik luar negeri sama sekali tidak berubah. Indonesia tetap menjadi pembela Palestina, tetapi tidak berani membela Taiwan. Dari semua narasi di atas, hingga saat ini bisa kita simpulkan bahwa tindakan politik Prabowo setengah hati. Prabowo masih terbelenggu oleh rejim sebelumnya, membuatnya tidak secara bebas melakukan tindakan politik. Banyak pihak mensinyalir Prabowo terlibat kesepakatan jahat dengan rejim sebelumnya. Tindakan politik Prabowo setengah hati membuatnya tidak memiliki keberanian untuk melepaskan belenggu-belenggu rejim sebelumnya, sehingga menyulitkan bagi Prabowo untuk melaksanakan kebaruan-kebaruan melalui tindakan politik kabinet pemerintahannya. Pertanyaannya, sampai kapan Prabowo dalam situasi kondisi tindakan politik setengah hati? 8 bulan bukan waktu yang singkat, tapi juga belum cukup jika tidak disertai kemauan politik yang tegas dan independen. Tindakan politik setengah hati hanya akan menjerumuskan bangsa ke dalam bayang-bayang masa lalu. Lantas sampai kapan Presiden Prabowo akan terus terbelenggu oleh warisan rejim sebelumnya? Sampai kapan rakyat harus menunggu keberanian penuh seorang presiden untuk melakukan tindakan politik yang benar? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Dukung terus ruang diskusi kritis seperti ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Salam kritis dan membangun. Terima kasih.